Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita pengantar akuntansi, kuliah ke-14 mengenai kewajiban dan modal. Sebelum kita mulai videonya, please subscribe dan diklik loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Kewajiban dan modal berasal dari neraca di sisi kanan yang isinya adalah pasifa dan modal. Pasifa adalah kewajiban. Kewajiban pun dibagi dua menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban. Kewajiban atau hutang adalah suatu yang memberikan beban kewajiban bagi pemilik di masa depan di mana pembayaran dilakukan dengan mengorbankan aset. Kewajiban adalah kemungkinan pengorbanan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari keharusan saat ini dari suatu entitas untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai akibat transaksi atau kejadian yang telah lalu. Dalam konteks pemerintahan muncul karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain atau lembaga internasional. Perikatan pegawai yang bekerja pada pemerintahan juga menimbulkan kewajiban. Pengakuan dan pengukuran kewajiban. Menurut PSAP 9, kewajiban diakui atau dicatat pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban muncul. Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu objek pos harus mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menjadi pengorbanan sumber ekonomi yang cukup pasti di masa depan atau probable future sacrifice of economic benefits. Yang kedua, menjadi kewajiban saat ini atau pada periode ini atau present obligation untuk menyerahkan kas, barang atau jasa di masa yang akan datang dan terjadi karena transaksi masa lalu. Klasifikasi kewajiban. Kewajiban jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kurang dari 12 bulan. Contohnya utang transfer pemerintah, utang pada pegawai, utang PFK atau pihak ketiga, utang bunga dan bagian lancar dari utang jangka panjang. Selanjutnya ada kewajiban jangka panjang, yaitu jangka waktu pembayaran lebih dari 12 bulan atau satu periode. Biasanya muncul akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan untuk menutup defisit anggaran atau pembelian mesin baru. Pengertian modal. Secara garis besar, pengertian modal adalah sekumpulan uang ataupun barang yang bisa digunakan untuk dasar dalam melakukan suatu pekerjaan atau usaha. Pengertian modal atau kapital adalah suatu barang atau uang yang diproduksi oleh alam atau manusia untuk bisa membantu melakukan produksi barang lain yang diperlukan oleh manusia untuk mendatangkan keuntungan. Jadi pengertian modal adalah suatu aset utama perusahaan dalam menjalankan bisnis yang umumnya berbentuk dana, aset atau utang. Dengan begitu, maka proses produksi hingga pemasaran perusahaan bisa berjalan dengan lancar. Pengertian modal menurut para ahli. Beberapa ahli di bidang ilmu ekonomi pernah menjelaskan mengenai definisi modal, diantaranya adalah Bambang Rianto. Menurut Bambang Rianto, pengertian modal adalah hasil produksi yang digunakan kembali untuk memproduksi lebih lanjut. Menurut Munawir, modal adalah kekayaan perusahaan yang bisa berasal dari internal maupun eksternal, termasuk juga kekayaan yang dihasilkan dari proses produksi sebuah perusahaan. Menurut Lawrence J. Gitman, pengertian modal adalah bentuk pinjaman dalam jangka waktu tertentu yang dimiliki oleh perusahaan atau semua hal yang ada di bagian kanan neraca perusahaan selain kewajiban pada saat ini. Ekuitas atau modal. Ekuitas dana PP nomor 24 tahun 2005 tentang SAP.
sebagai kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Dalam basis akrual, ekuitas dana menunjukkan nilai aset bersih atau nilai sumber daya resource yang tersedia bagi entitas terkait, mempresentasikan sumber daya yang bersifat jangka pendek atau current dan jangka panjang atau non-current. Jenis-jenis modal. Jenis modal berdasarkan sumbernya. Modal berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua, yaitu modal internal dan modal eksternal. Modal internal atau sumber modal internal merupakan modal yang didapatkan dari kekayaan seseorang atau perusahaan itu sendiri. Biasanya dari hasil penjualan. Dari internal sulit digunakan untuk mengembangkan bisnis karena sifatnya yang terbatas dan sulit mengalami peningkatan yang signifikan. Beberapa yang termasuk di dalam modal sendiri antara lain gedung, kendaraan, saham, laba yang diinvestasikan kembali, dan lain sebagainya. Selanjutnya, modal eksternal adalah modal yang berasal dari luar perusahaan atau dana yang diperoleh dari para kreditur ataupun dari pemegang saham yang dapat ambil bagian dalam perusahaan. Modal eksternal ini umumnya didapatkan dari pinjaman bank, koperasi, atau sumber modal lainnya. Beberapa yang termasuk modal eksternal antara lain yaitu pinjaman dari bank atau pihak lain, investor, utang dagang, gaji yang belum dibayar, utang jangka panjang, dan lain sebagainya. Jenis-jenis modal berdasarkan pemiliknya. Modal berdasarkan fungsinya dapat dibagi menjadi dua, yaitu modal perseorangan dan modal sosial. Berikut ini adalah penjelasannya. Modal perseorangan adalah modal yang berasal dari seseorang yang memiliki fungsi untuk memudahkan berbagai aktivitas dan memberikan laba kepada pemiliknya, seperti deposito, properti pribadi, gedung kendaraan dan lain sebagainya, serta saham dan sebagainya. Dan modal sosial adalah modal yang dimiliki oleh masyarakat, di mana modal tersebut memberikan keuntungan bagi masyarakat secara umum dalam melakukan kegiatan produksi. Beberapa contoh modal sosial yaitu jalan raya, jembatan, pelabuhan, pasar, dan lain sebagainya. Kita masuk ke dalam ekuitas. Apa yang dimaksud dengan ekuitas atau equity? Secara umum, pengertian ekuitas adalah besarnya hak residual atau kepentingan pemilik entitas terhadap aset entitas tersebut setelah dikurangi semua kewajiban di dalam neraca. Artinya, ekuitas juga dapat didefinisikan sebagai modal atau kekayaan suatu entitas, yaitu selisih jumlah aktiva atau aset dikurangi dengan pasiva atau kewajiban. Jadi pada prinsipnya ekuitas adalah kekayaan bersih yang berasal dari investasi pemilik dan juga dari hasil kegiatan usaha perusahaannya. Jenis-jenis ekuitas. Yang pertama, akun penambah ekuitas dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu laba ditahan dan modal disetor. Kedua akun ini nantinya akan menjelaskan pada laporan perubahan ekuitas yang merupakan unsur penambahan ekuitas. Modal disetor adalah besarnya utang yang disetorkan oleh pemegang saham. Modal disetor dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu modal saham dan agio atau disagio saham, yaitu selisih antara setoran pemegang saham dengan jumlah nominal saham. Selanjutnya ada pendapatan atau revenue. Adalah laba suatu entitas yang memberikan penambahan nilai perusahaan pada periode pencatatan. Dalam hal ini pendapatan adalah laba ditahan yang dipakai untuk melakukan ekspansi entitas, sehingga dapat memperbesar aset entitas tersebut. Selanjutnya ada akun pengurang ekuitas. Terdapat dua akun pengurang ekuitas, yaitu pengambilan prive atau biaya
Dan kedua akun tersebut ini akan dinyatakan sebagai pengurang ekuitas dengan saldo nominal di bagian debit pada pelaporan. Selanjutnya ada beban pengeluaran, adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh entitas untuk kegiatan operasionalnya dalam menghasilkan barang dan jasa. Pada pelaporan ekuitas, beban dan pendapatan tidak tercantum secara langsung, namun bentuk laba atau rugi. Contoh ekuitas dalam akuntansi. Sebagai contoh, kita dapat melihat beberapa ekuitas yang terdapat pada suatu entitas berbentuk perseroan terbatas atau PT. Adapun beberapa contoh ekuitas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada modal perseroan terbatas yang terdiri atas saham. Saham yang terdiri dari saham preferen, saham biasa, dan akun tambahan modal disetor. Selanjutnya ada modal yang berasal dari sumbangan atau donated capital, dapat dilaporkan sebagai bagian dari tambahan modal disetor. Selanjutnya ada premium agio atau diskon disagio dari penjualan saham, baik saham biasa maupun saham preferen. Selanjutnya ada selisih penilaian kembali aktiva tetap. Untuk perusahaan yang melakukan revaluasi aktiva tetap berdasarkan peraturan pemerintah. Selanjutnya ada retain earning atau laba ditahan atau sisa laba tahun sebelumnya, atau defisit atau accumulated losses atau sisa rugi tahun sebelumnya. The motivation action is the basic key to all success by Pablo Picasso. Sekian kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment, dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.